Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pembelajaran kali ini nanti Bapak Guru akan menyampaikan tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini pada KD 3.3 dan 4.3 yang nanti anak-anak akan Pak Guru berikan materi sedikit tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelumnya anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, dan tetap menjaga jarak karena di masa pandemi ini. Nah, sekarang Bapak Guru akan menyampaikan materi konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pengertian dari konduksi yaitu adalah perpindahan panas melalui zat tanpa ada bagian zat yang berpindah. Nah, itu adalah perpindahan panas atau panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contohnya peristiwa konduksi yaitu ketika sendok yang kita celupkan ke air yang panas, maka sendok tersebut akan terasa panas dari ujung sampai pangkalnya. Misalkan pas waktu kita membuat teh panas atau membuat kopi, kita aduk, terus itu akan terasa kelamaan sendok pun akan terasa hangat dan lama-lama akan panas. Nah, itu merupakan salah satu contoh perpindahan panas melalui konduksi. Kemudian contoh lainnya, ketika anak-anak membawa besi terus dipanaskan, yang disentuh ujungnya ke dalam api, maka pangkal besi juga akan terasa panas. Yang kita pegang pun itu akan terasa panas. Nah, itu karena adanya perpindahan panas secara konduksi. Terus selanjutnya, perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas karena aliran zat. Contohnya, ketika kita merebus air, nah panas air dalam panci yang dimasak akan menyebar panasnya. Karena itu mulai air yang dipanaskan, itu mulai bagian bawah akan lebih dulu panas. Saat air bawah panas, maka akan bergerak ke atas. Dikarenakan apa? Dikarenakan terjadinya perubahan massa jenis air. Nah, itu yang dinamakan perpindahan panas secara konveksi. Yang selanjutnya adalah perpindahan panas secara radiasi, yaitu adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Berarti tidak ada perantaranya. Contohnya, sinar matahari terasa panas sampai ke bumi. Terkena sinar matahari. Nah, itu ternyata termasuk perpindahan panas secara radiasi tanpa adanya perantara. Terus selanjutnya contohnya adalah api unggun terasa panas saat kita berada di dekatnya. Nah, pas ketika ada api unggun, kita mendekat, itu akan terasa panas meskipun tidak menyentuhnya, karena itu adalah radiasi atau perpindahan panas tanpa perantara.
Kemudian untuk radiasi ini biasanya ketika kita di waktu panas, kalau kita membawa atau mengenakan pakaian yang gelap, maka itu akan terasa semakin panas. Makanya sebaiknya ketika kita di waktu panas, kita memakai warna yang lebih terang, misalkan putih atau yang lainnya. Karena benda yang berwarna hitam atau gelap itu adalah merupakan penyerap atau sekaligus pemancar color yang sangat baik. Makanya ketika kita memakai pakaian panas dan di waktu panas itu akan terasa semakin kepanasan. Nah, itulah adik-adik sedikit tentang penjelasan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih.